pernah di gereja. Masuknya dari mana nih? Masuknya dari mana? Sini. Nah itu coba latihan masuknya lewat itu penuh tuh harusnya dari sini.
Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga semua jemaat dimanapun berada yang sedang mengikuti live streaming dan tatap muka. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang baru setiap hari, dan sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah secara online dan tatap muka. Marilah kita mempersiapkan diri. Kita saat ini kami mohon perhatian untuk menyampaikan pokok-pokok doa sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan, pengukuran tekanan darah. Komisi Dewasa GKI Taman Cibunut Bandung telah membuka kembali pemeriksaan kesehatan dan pengukuran tekanan darah yang diadakan setiap hari Minggu setelah kebaktian pukul 7 dan sebelum kebaktian kedua tempat di ruang kesehatan. Yang kedua, Panitia Bulan Keluarga tahun 2022. Jemaat GKI Taman Cibunut yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bulan ini kita telah memasuki bulan keluarga GKI Taman Cibunut dengan tema Keluarga Berjumpa Tuhan, Keluarga Menemukan Makna. Panitia telah menyusun acara bulan keluarga yang dapat diikuti oleh jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibunut. Berikut adalah acara bulan keluarga mulai 16 Oktober sampai 22 Oktober. Acara bulan keluarga pada hari ini 16 Oktober adalah Pasar Keluarga setelah kebaktian pertama pukul 8.30. Pada acara tersebut juga diadakan lomba photobooth yang dapat diikuti oleh keluarga-keluarga atau setiap komisi-komisi di GKI Taman Cibunut. Bertepatan dengan acara Pasar Keluarga juga diadakan mini bazar for kids untuk peserta Finance for Kids atau jalan di depan ruang PBB untuk praktek stimulasi dalam kegiatan workshop sesi 1 yaitu tanggal 21 Oktober pukul 18.30 WIB. Terdapat persekutuan Komisi Dewasa Muda dengan tema Komunitas Dewasa Pentingkah melalui link Zoom yang akan diinfo dalam grup wilayah. Kemudian pada tanggal 22 Oktober pukul 18.30 sampai 19.30 terdapat 2 kegiatan webinar, yaitu pertama webinar Pasutri dengan tema Like Jungle di dalam dihadapi kebutuhan keluarga, tanggung jawab sebagai orang tua yang dibawakan oleh Pendeta Emeritus Agus Susanto. Kemudian yang kedua, webinar Mental Health for Youth untuk pemuda dan remaja dengan narasumber Dr. Meilani Rohinsa, psikolog. Kami juga masih membuka pendaftaran untuk lomba storytelling untuk anak KSM sampai tanggal 23 Oktober 2022. Kami mengajak jemaat dan simpatisan untuk mengikuti acara-acara tersebut. Silahkan segera mendaftar di meja pendaftaran di samping gereja dekat kantor gereja atau melalui link Zoom pendaftaran pada poster. Untuk acara bulan keluarga selanjutnya, nantikan pengumuman minggu depan. Yang ketiga, Komisi Dewasa GKI Cibunut. Komisi Dewasa GKI Taman Cibunut mengundang anggota jemaat dan simpatisan dewasa muda untuk mengikuti persekutuan dewasa muda pada hari Jumat 21 Oktober 2022 pukul 18.30 via Zoom, dilayani oleh Pendeta Samuel Adi Perdana. Link Zoom tertera di description kebaktian hari ini di kanal YouTube GKI Taman Cibunut Bandung. Jemaat dimohon berdiri.
Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Umat Tuhan yang terkasih, ketika duka dan kehampaan datang melanda hidup seseorang, tak jarang ia kehilangan kebermaknaan hidupnya. Keceriaan dan kebahagiaannya meredup. Kesadaran akan peran dan tujuan di dalam kehidupannya melayu. Keberimanannya pun goyah. Maka dari itu, tema saat duka dan kehampaan datang, kita renungkan saat ini untuk bisa menemukan dan merasakan kehadiran Tuhan ketika kita dihinggapi rasa duka dan hampa. Melalui tema ini, kita diingatkan bahwa Yesus berproses bersama kita yang berduka dan kehilangan. Yesus juga ikut menangis, marah, dan kecewa ketika kita dalam duka dan kehampaan. Namun dengan tindakan dan pengalaman Yesus itu, kita justru didorong untuk bisa melewati, menerima,
dan memaknai setiap peristiwa duka dan pengalaman kehampaan yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan mengaku dosa bersama-sama secara berbalas-balasan antara kita, pelayan firman, warga remaja, warga pemuda, ya, kita bersaut-sautan. Umat Tuhan yang terkasih, kehidupan manusia tidak selamanya diwarnai dengan kebahagiaan dan kesenangan saja. Kondisi dan situasi bisa berubah dengan begitu cepatnya. Bahkan bisa terjadi beriringan antara suka duka, bahagia nestapa, sehat sakit, sukses gagal, dan lain sebagainya. Situasi yang tadinya tenang, adem ayem, stabil dan bahagia bisa terjun bebas menjadi situasi yang tegang, mencekam, getir, bahkan kosong. Untuk itu mari kita ambil waktu pribadi untuk mengaku keterbatasan kita. Berdoa secara pribadi. Tuhan, kami yang Maha Mengerti, kami datang kepadamu dengan membawa hati kami yang hancur karena derasnya masalah yang terjadi. Kami rapuh ketika harus menghadapi gempuran tekanan yang acap kali menyisakan luka dan lara. Kiranya rahmat kemurahan-Mu menolong kami untuk tetap merasakan arti kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kepadamu kami mohon. Dengarkanlah permohonan kami. Kristen
yang hidup dengan berbagai macam kemudahan, seringkali membuat kami terbuai terhadapnya. Kami justru makin mempertajam keegoisan dan ketidakpedulian kami dengan yang lain. Sebab kami hanya berpikir untuk memuaskan diri sendiri. Tak jarang hal itu justru menimbulkan konflik dingin dan persaingan yang terpendam, serta memperburuk kehidupan kami. Ya Tuhan, kepadamu kami mohon. Ampunilah kami. Tak jarang kami abai untuk merawat kehidupan beriman kami. Kami jarang membaca dan merenungkan firman-Mu. Berdoa pun hanya kalau kami ingat. Menjauh dari rupa-rupa peribadahan dan persekutuan. Bahkan seringkali kami melupakan dan berpaling dari-Mu dan lebih mengutamakan keinginan kami sendiri. Untuk itu kami mohon kasih dan kerahiman-Mu Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Kepadamu Tuhan kami mohon. Tuhan, sucikanlah kami. Ketika masalah dan persoalan menghinggapi, kami seringkali bersikap angkuh dan agresif. Kami salah melangkah karena hanya memikirkan kepuasan dan egoisme kami. Ketika kami salah, kami cari beribu alasan untuk membenarkannya. Ketika kami terjebak dalam dosa kami cari beribu cara untuk menutupi dan menyangkalinya. Kami tahu keterbatasan kami sebagai manusia. Ada banyak hal yang harus kami ubah. Mampukan kami untuk bisa bertindak seturut hikmat dan kebenaran-Mu. Kepadamu ya Tuhan, kami mohon. Layakkan kami ya Tuhan. Inilah pengakuan dosa kami. Kiranya Engkau sudi mengampuni segala keterbatasan dan kekeliruan kami. Kami tidak dapat melakukan segalanya seorang diri tanpa kuasa dan kekuatan dari-Mu. Ya Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Amin.
Mari kita berdiri untuk menyambut kabar baik dari Tuhan, berita anugerah. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 4. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Salam, salam, salam. Silakan duduk. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita memohonkan hikmat dari Tuhan dengan menyanyikan lagu sebagai doa kita. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 17 sampai 38. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya.
tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu, Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgiulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgiulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang yang dengar firman dan memeliharanya. Haleluya. Saat duka dan hampa datang, satu tema yang menghanyutkan perasaan kita. Selama 2,5 tahun ini, banyak anggota gereja, pendeta, keluarga-keluarga kehilangan kekasih karena kematian. Entah karena COVID atau penyakit-penyakit lain, entah karena perang, entah karena longsor,
rumah tertimbun bersama penghuni. Dan kita disuguhi pagi ini, saudara-saudara, pagi-pagi nyanyian kita dari tadi itu lambat-lambat. Tanda bahwa kita sangat hampa mengikuti peristiwa-peristiwa itu. Ini ada sebuah foto, 2 anak menghadapi kuburan. Ini mungkin Anda pernah menerima ini ya. Narasinya sangat menyentuh. Jason dan Jeril mendadak menjadi yatim piatu karena COVID. Ini foto mereka mengikuti pemakaman ayah mereka. Ibu mereka meninggal beberapa hari sebelumnya. Tim Satgas ITB membantu mengurus mereka sampai tadi bisa berangkat ke Medan untuk diasuh keluarga. Satgas mengurus semua syarat pemberangkatan, tiket sampai dokumen-dokumen sekolah yang dibutuhkan untuk pindah. Karena mereka tidak punya siapa-siapa lagi di Bandung. Hampa. Berduka. Kita bisa bayangkan anak kecil tiba-tiba tidak punya orang tua. Juga foto yang kedua, saudara-saudara. Ibu yang masih muda tertelungkup di depan nisan. Mungkin nisan suaminya. Duka, hampa, menghanyutkan raganya, batinnya, pikirannya. Lalu ada seruan, akhirilah perang. Ada guru sekolah minggu, ada aktivis gereja yang tiba-tiba meninggalkan keluarga. Dan kita semua hanyut. Sampai sekarang saya masih berpikir orang itu masih ada. Tapi karena PPKM saya tidak ketemu. Ada semacam harapan bertemu lagi di aktivitas gereja. Saya saja yang orang luar bisa merasa begitu, apalagi istrinya, suaminya, anaknya. Mari kita berdoa sebentar. Kami hanyut bersama kawan-kawan, anak-anak, keluarga-keluarga yang hampa, berduka karena kematian. Oh Tuhan, topanglah mereka supaya sanggup berjalan ke depan dengan tegar, berpengharapan. Kami mohon dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, apa tema bulan keluarga tahun ini? Ada yang ingat? Tidak ada? Tema kita bulan ini, keluargaku berjumpa Tuhan. Keluargaku menemukan makna. Atau keluarga, kalau dibuat umum ya. Keluarga berjumpa Tuhan. Keluarga menemukan makna. Jadi kalau kita renungkan dengan
judul renungan pada hari ini, apa makna yang kita temukan di dalam duka dan hampa kalau bertemu Tuhan? Ya, dalam kekosongan, dalam kehampaan karena duka. Berjumpa Tuhan beda dengan berjumpa dengan dukun peramal nasib. Makna yang kita terima beda kalau kita ketemu dengan filsuf sekuler atau sekularistik. Beda kalau kita berjumpa dengan pedagang atau ahli teknologi yang dalam hidupnya tidak peduli Tuhan. Lain. Maknanya duka dan kehampaan itu beda sekali. Ada seorang penyanyi, saudara-saudara, menyanyi dengan dua putranya. Dia mendapat makna dari duka dan hampa itu lewat lagu. Ya, coba kita dengarkan lagunya, sangat bagus. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cita. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan, waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu.
berhitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun ilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan, waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Menemukan makna dalam duka dan hampa. Makna apa yang ditemukan keluarga seniman ini yang Anda tangkap dari duka dan hampa? Kita tidak tahu mengapa mereka yang lebih dulu menghadap. Itu duka, itu hampa. Kita tidak tahu masih berapa waktu yang tersisa. Mungkin kita bisa pinjam tata catatannya. Nah, dari lagu ini, saudara-saudara, ada yang mau memberikan makna apa dari duka dan hampa yang mereka temukan? Ada? Angkat tangan kalau ada yang mau memberikan renungannya. Para musisi, ada? Makna apa dari lagu ini dalam duka masyarakat yang dia temukan? Majelis, ada? Makna apa dari lagu ini? Tidak ada? Yang saya tangkap, mari bersujud, mari bersyukur. Kita masih diberi waktu melihat matahari. Jadi ada sujud, ada syukur dalam pergumulan. Satu-satu pergi, kita masih tinggal. Mari bersujud, mari bersyukur, karena kita masih diberi waktu melihat matahari dan melakukan bakti. Kalau disambung dengan teologi Kristen, saudara-saudara, atau teologi Perjanjian Baru, ini kita bisa tambahkan hikmat atau makna bersujud, bersyukur, bahwa baik yang pergi maupun yang masih tinggal sama-sama diselamatkan Tuhan karena Kristus. Kalau nyanyian tadi masih lebih terbatas, bersyukur, bersujud karena masih bisa melihat matahari, berarti bersyukur karena yang masih ada. Tapi kalau teologi Perjanjian Baru, bersyukur bahwa yang dulu pergi
yang masih tinggal sama-sama dikasihi Tuhan, sama-sama disayangi Tuhan, sama-sama diselamatkan dan diampuni Tuhan karena jasa Kristus. Jadi ada makna yang muncul dari duka dan hampa. Mari kita belajar dari pengalaman Maria, Marta, dan orang nyinyir. Ada 3 pihak dalam bacaan tadi yang dihadapi Tuhan Yesus. 1, Marta. 2, Maria. 3, orang nyinyir. Orang Yahudi yang nyinyir dengan peristiwa duka kepergian Lazarus. Yang pertama, saudara-saudara, Marta. Marta berduka karena saudara laki-lakinya meninggal dan Tuhan terlambat 4 hari. Ya, dikatakan dalam ayat 6, Tuhan sengaja tidak datang, sengaja tetap di tempatnya waktu diberitahu Lazarus sakit. Jadi waktu Tuhan datang ke rumah duka, Marta langsung menyesali Tuhan. Andai kata Tuhan datang, andai kata Tuhan tidak terlambat, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 21 ya. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi apa mau dikata? Tuhan terlambat. Kenapa Tuhan berlama-lama? Sudah diberitahu, sudah dikasih tahu. Malah coba 4 hari sudah di dalam kuburan. Apa tanggapan Yesus terhadap ini, saudara-saudara? Ada sedikit iman atau percaya pada Marta. Nah, dalam ayat 22 dia berkata, "Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Jadi di tengah gerutu, di tengah penyesalan itu ada timbul. Tapi saya tahu Allah punya hubungan istimewa denganmu. Dia akan memberikan apapun yang kamu minta. Nah, ini pengalaman kita. Sering menyesali Tuhan, menggerutu kepada Tuhan oleh karena kita merasa Tuhan tidak buru-buru menyelamatkan. Waktu kita paksakan kepada Tuhan supaya Tuhan bergerak menurut mau kita. Tapi kelebihan Marta, saudara-saudara, dia mengatakan, saya percaya ada yang istimewa di dalam dirimu karena Tuhan Allah. Nah, di situ saudara-saudara, tanggapan Tuhan Yesus adalah bicara mengenai teologi yang sangat berat. Saudaramu akan bangkit. Ya, saya tahu nanti akhir zaman akan bangkit. Sekarang percaya enggak? Aku kebangkitan. Ya, cobalah lihat saudara-saudara tanggapan dalam ayat 25-26. Puncak dari dialog teologi yang sangat dalam itu. Ya, 25-26. Ya, dalam imajinasi Marta, nanti kebangkitan akhir zaman. Ya, saya tahu nanti akan bangkit pada akhir zaman. Tapi Tuhan Yesus bicara ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Nah, Marta dibawa kepada kepercayaannya kepada apa yang dikatakan. Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya tidak akan mati, hidup selama-lamanya. Percayakah?
Nah, disitulah saudara, Anda dan saya bersama Marta ditantang berpengharapan hidup di dalam Tuhan. Dan Marta bilang, saya percaya. Ya, itu jawabannya. Jadi makna yang ditemukan Marta di dalam perjumpaan dengan Tuhan itu pengharapan. Aku tidak akan mati selama-lamanya. Juga saudaraku yang sudah pergi duluan, papaku yang pergi duluan, mamaku yang pergi duluan, adikku, suamiku yang pergi duluan, dan aku tidak akan mati selama-lamanya. Karena Kristus, jasa Kristus sangat menentukan untuk memberi pengharapan. Nah, ini makna pertama, pengharapan tidak akan mati. Yang kedua, Marta. Lain, saudara-saudara. Makna yang diterima Marta lain sekali dari Maria, ya, Maria. Lain sekali dari yang diterima Marta. Karena apa? Coba lihat. Maria datang-datang sama dengan Marta. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati, tidak mati. Ada yang berkata, pastilah Maria dan Marta ini sudah ngomong-ngomong di rumah waktu Lazarus mati. Aduh, Tuhan kok nggak datang ya? Andai kata dia ada di sini pasti tidak mati. Kalimatnya persis sama, ayat 21 dan 32. Tuhan, kalau Engkau ada pasti tidak mati. Tapi omongannya, sikapnya Maria beda sekali dengan Marta. Apa yang dilakukan Maria? Langsung sujud di depan Yesus, nangis, dan Yesus nangis. Ya, jadi Maria menangis, Yesus juga menangis. Menghadapi Marta, Yesus tidak dikatakan menangis. Sampai orang banyak yang datang bilang, lihatlah betapa dia mengasihi keluarga Maria, Lazarus, dan Marta. Mulai dari 33 sampai 37. Ya. Kita baca di sana. Maria menangis. 32. Tersungkurlah ia di depan kakinya. Makna apa ini? Makna kehadiran Tuhan adalah menangis bahu-membahu dengan Maria yang berduka dan hampa. Pasang bahu untuk bergandengan bahu dengan yang berduka. Teman menangis, teman hampa, teman berduka. Bahkan ada istilah yang istimewa di situ, saudara-saudara, masgullah Yesus, ayat 33. Maka masgullah hatinya, ia sangat terharu. Masgul di sini mengandung kata marah. Mungkin marah kepada kematian yang tidak lama lagi dia akan hadapi juga. Dan kemarahan ini mengatakan, kenapa kamu mengacaukan hidup manusia? Beda ya, Marta mendapat makna pengharapan tidak mati selama-lamanya. Maria mendapatkan makna teman menangis, sahabat yang menghibur, hadir dengan kata-kata menangis bersama. Nah, saudara-saudara yang tahun-tahun ini, bulan-bulan ini kehilangan anggota keluarga, kekasih, dua makna ini menjadi sesuatu yang sangat
besar bahwa yang percaya kepada Kristus tidak akan mati selama-lamanya. Yang pergi dan yang datang. Dan yang masih ada dan menangis di bawah kakinya, dia turut menangis. Tidak duduk di sorga lihat-lihat ke bawah. Turun ke rumah-rumah saudara-saudara, menangis, bergumul, dan menuntun untuk berjalan bersama pada hari-hari mendatang. Entah karena Anda kehilangan, Anda sakit keras, berat sekali. Anda kehilangan rumah karena dihanyutkan oleh banjir. Ya, di Bogor ya kita lihat rumah hanyut bersama penghuninya. Entah ekonomi hancur-hancuran. Tuhan datang menangis. Yesus sahabat. Yang ketiga, ada orang nyinyir di dalam kedukaan itu. Orang-orang Yahudi yang datang itu datang juga menghibur, tapi apa katanya di dalam ayat selanjutnya itu? Coba kita lihat ayat 37 ya. Tapi beberapa orang di antara mereka berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Loh, masa cuma bisa menyembuhkan orang yang buta? Kenapa dia bisa nangis-nangis saja sama perempuan di kuburan? Tidak sanggupkah dia menghadapi kematian ini? Nah, selalu saja dalam masyarakat ada orang nyinyir terhadap perbuatan yang baik atau duka yang dihadapi. Tidak percaya bahwa seperti Marta, Allah dapat memberikan kepada Yesus apa yang dia minta. Padahal orang Yahudi inilah yang berabad-abad memegang perjanjian lama, mengetahui teologi perjanjian lama bahwa Mesias akan datang untuk menanggung dengan sengsara dan kematiannya apa yang menghantam manusia. Ya. Dan saudara-saudara, ayat 38 masuk. Mereka, Tuhan Yesus dikatakan, masgullah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu ialah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Masgul. Ya, 2 kali masgul dipakai. Masgul karena kematian menghajar keluarga Maria itu. Dan masgullah Tuhan melihat Maria. Marah kepada kematian. Tapi diulang lagi dalam ayat 38. Masgul pula lah Yesus terhadap yang nyinyir-nyinyir. Marah. Bahwa ada orang nyinyir di tengah duka, di tengah kehampaan manusia itu. Dan Marta, Maria, orang nyinyir, semuanya diajak pergi ke kubur. Coba lihat ayat 38. Masgul pula lah hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ayo, yang percaya pengharapan dalam saya, yang terhibur di dalam saya, yang nyinyir, kita sama-sama ke kuburan. Kita akan menghadapi lubang yang sangat menakutkan manusia. Nah, bacaan kita saudara-saudara diakhiri di sini. Tapi kita tahu dalam ayat 39 yang kita tidak baca sampai seterusnya, Tuhan mulai berbicara. Berbicara kepada pengharapan Marta, berbicara kepada tangisan Maria, dan berbicara kepada nyinyir orang Yahudi. Lazarus, bangkitlah. Dan sungguh-sungguh apa yang dikatakan Yesus.
menjadi tontonan, menjadi kenikmatan. Sayang ya, kita hanya baca sampai ayat 28. Tapi ayat 39 itu menggambarkan bagaimana manusia dibawa ke kubur. Tidak untuk dikuburkan bersama Lazarus, tapi untuk melihat Allah telah bekerja lewat Kristus. Mari hidup berpengharapan, tidak akan mati selama-lamanya. Mari terhibur dalam Tuhan. Hai yang nyinyir, berhentilah tidak percaya kepada Allah. Serahkanlah. Ya. Jadi Marta, Maria, orang nyinyir yang dapat teguran itu semuanya mendapat makna yang berbeda, tapi di dalam Kristus bersukacita, duka menjadi sukacita, putus asa, kehampaan menjadi pengharapan bahwa kami akan hidup bersama Tuhan di bumi dan di sorga. Amin. Ada pujian dari keluarga Freddy Pasau. Aku akan melayani Tuhan seumur hidupku. Wah, bagus ya. Kita menanamkan dalam rumah, dalam keluarga kita, khususnya anak-anak, untuk mempercayai Yesus seumur hidup, memuji Tuhan. Bagus. Wah, ada yang kecil, ada yang besar. Wah, nyanyi ya. Wah, bulan keluarga nih membawa banyak berkat untuk kita. Ini Joseph nih mau menyanyi nih sama Jesslyn, sama papa mama. Wah, papanya main gitar. Panjang jalan hidup
Bukan main ya, merdu nyanyinya ya. Melayani Tuhan seumur hidupku. Kita bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita membawa doa syafaat pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami anak-anak-Mu hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau mendengarkan permohonan kami. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk keluarga di mana para orang tua harus memenuhi segala kebutuhan hidup di dalam rumah tangganya, baik itu kehidupan sehari-hari maupun di dalam membiayai sekolah anak-anak. Kami percaya bahwa semuanya itu Tuhan akan mencukupkan. Tuhan, kiranya juga Engkau sertai di dalam perjalanan hidupnya, Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit maupun segala rintangan yang ada, bahwa Tuhan pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Ya Tuhan Yesus, kami para lansia juga berdoa untuk keluarga tercinta kami, anak-anak kami, menantu-menantu kami, dan cucu-cucu kami. Kiranya Engkau menyertai mereka selalu, agar mereka dapat bertumbuh dengan makin taat dan setia kepada Tuhan. Kami juga memohon kiranya Engkau lindungi mereka dan berkati keluarga kecil mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami juga bawa kepadamu ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang sakit, berbaring di rumah atau di rumah sakit, yang berduka, yang hampa. Ada yang ditinggalkan mendadak oleh keluarga. Ada yang rumahnya hanyut di dalam suasana ekstrim, cuaca angin, hujan, longsor. Oh Tuhan, tolonglah, kasihanilah anak-anak-Mu, anggota masyarakat yang sedang berduka kehilangan. Ada juga yang mengungsi di tempat pengungsian, sulit untuk mendapatkan hidup yang layak. Keuangan, makan, minum, tempat yang terancam juga. Mohon kehadiran-Mu di sana, membawa pengharapan, penghiburan. Biarlah ada iman yang menyala-nyala, pengharapan besar, dan merasa ditemani Tuhan dalam pengalaman duka. Tuhan, masih banyak pergumulan yang harus kami hadapi, khususnya berjuang di dalam pencapaian dalam kehidupan rumah tangga, khususnya untuk hari-hari saat ini maupun untuk masa depannya. Kami secara khusus juga berdoa untuk pasangan hidup, kiranya Tuhan juga berkati, bimbing mereka di dalam pekerjaannya untuk memenuhi segala kebutuhan itu, maupun di dalam target apa yang menjadi pekerjaan mereka, sehingga mendapatkan keuntungan dalam
usaha maupun di dalam pekerjaan mereka. Tuhan, tolonglah kami karena kami adalah sebagai manusia yang lemah dan penuh kekurangan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu melimpah pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gereja dan pelayanannya, serta kehadirannya di bumi pertiwi, agar terus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu cinta kasih, damai sejahtera, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami berdoa. Kami membawa kepadamu juga bangsa kami ya Tuhan, yang hari-hari ini, bulan-bulan ini sedang memasuki tahun politik yang membawa pada suasana bersaing yang keras. Mohon rahmat Tuhan supaya bangsa ini teduh, tenang memilih pemimpin, baik di daerah, pusat, anggota DPR, tolonglah supaya tahun-tahun, bulan-bulan ini dipengaruhi roh Tuhan, roh damai, sehingga kami terpelihara. Juga bangsa kami menghadapi banyak sekali persoalan karena bencana alam, kerusuhan, perilaku dari para pejabat yang menghancurkan harapan-harapan. Tolonglah supaya bangsa ini melihat pemimpin-pemimpinnya bertobat dan boleh diandalkan untuk mempersatukan. Biarlah Pak Presiden Joko Widodo terus diberi hikmat dan kekuatan memimpin tentara, memimpin polisi, memimpin semua komponen masyarakat untuk damai menghadapi krisis-krisis. Krisis keuangan, krisis pangan, krisis energi. Tolonglah supaya apa yang diperoleh sekarang terus boleh berkembang. Kami mensyukuri betapa rahmat-Mu besar atas bangsa ini, sehingga tidak menjadi jatuh sebagai negara yang bangkrut. Tapi Tuhan memberkati sehingga pangan masih bisa baik, pertumbuhan ekonomi baik. Syukur kepada Tuhan karena kami diberkati. Kami mohon dalam nama Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Firman Tuhan yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 126 ayat 5-6 yang berkata demikian. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Berkat Tuhan, mari hitunglah.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami panjatkan ke hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau setiap hari memelihara kami, Engkau memberkati kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini sebagai ucapan syukur dari kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami para majelis untuk mengatur keuangan, sehingga nama-Mu senantiasa termuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Mari kita nyanyikan nyanyian ini 2 kali. Itu ada anak yang agak berbahaya tuh kalau main-main situ sendiri tuh. Tolong dipegang ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan dunia. Jadilah saksi Kristus.
Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya selalu ada perjumpaan yang membangun dan menghiburkan yang terjadi di dalam hidupmu. Kiranya hari-harimu dilalui dengan tegar dan tangguh, sekalipun tantangan dan pergumulan terus membayang-bayangi. Kiranya kedamaian dan cinta kasih ada di dalam dirimu, engkau serta seisi rumahmu. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi dan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi teman-teman jemaat sekalian, simpatisan. Ya, selamat pagi semua. Kita ada bazar ya di halaman gereja.